Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul bait Bapak Haji Mastur beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan seisi rumah ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak jamaah pengajian Al-Sasirat yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini selalu mendapatkan limpahan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai malam hari ini, sehingga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk kembali hadir di pengajian Al-Sasirat untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Dan Allah catat kita termasuk orang-orang yang diizinkan untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Desember ini bulan banyak musim. Musim hujan, ya kan? Musim buah-buahan, musim banjir, musim nikahan, musim politik. Jadi banyak musimnya. Dan mudah-mudahan dengan banyak musim itu kita semua mengembalikan musim ini hanya kepada Allah, karena Allah lah yang telah mempertemukan musim-musim ini di negeri kita secara kebetulan baik. Yang tidak diciptakan, hanya Allah yang menciptakannya keadaan ini. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya musim itu kita semua diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat, sehingga apa yang ada ini betul-betul dapat menjadi rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada musim juga, Desember ini musim demam berdarah, ya Pak, ya, musim penyakit. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan manusia, yang dalam surah At-Tin dijelaskan itu sampai Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diawali dengan sumpah, kemudian diikuti dengan kalimat laqad. Sungguh kami telah jadikan manusia itu dalam bentuk penciptaan yang paling baik. Luar biasa ya Pak. Kita diciptakan oleh Allah paling baik. Tapi nang banyak berkelahi sampai Pak. Manusia juga. Yang sedang berperang sekarang manusia juga. Jadi ada manusia yang pandai memilih sesuatu yang diinginkan Allah, tapi ada juga manusia yang menyimpang dari yang diinginkan Allah.
Allah memiliki keinginan yang terbaik untuk setiap manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata. Wahai manusia, lagi-lagi yang diingatkan manusia, semua kita. Kata Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, kata. Manusia disuruh berfikir oleh Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Allah tidak langsung memperkenalkan zatnya di situ. Bukan beribadahlah kamu kepadaku. Tapi Allah mengajak manusia berfikir, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu. Jadi manusia disuruh berfikir oleh Allah. Kira-kira siapalah Tuhan yang dah menciptakanku? Kan begitu, Pak? Maka diturunkan yang namanya ayat, Pak. Maka ayat Allah tuh terbagi 3. Satu namanya qauliyah, ayat-ayat qauliyah berupa kitab. Ada 4 yang wajib kita imani. Ya kan? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Tapi yang terjamin sampai akhir zaman hanya Al-Quran. Yang 3 tidak dijamin. Yang kedua namanya ayat-ayat kauniyah. Apa yang ada di alam ini, manusia mesti bertanya, siapa yang menciptakan alam ini beserta seluruh isinya? Kalau ada yang menjawab yang menciptakannya Tuhan, Tuhan yang mana gitu, Pak? Karena Tuhan tuh banyak. Maka dalam syahadat kita kan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Berarti Tuhannya banyak, Pak. Tapi yang betul-betul Tuhan hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat insaniyah. Jadi ada 3, Pak. Ada yang mengkaji 2, ada yang mengkaji 3. Insaniyah, yaitu berupa manusia. Jadi kita ini sebenarnya ayat-ayat Allah, Pak. Ya, kita dapat ilmu dari siapa? Dari sesama manusia. Allamal insana ma lam ya'lam, kata Allah. Ya kan? Allah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Melalui perantaran apa? Qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah ajarkan manusia melalui perantaran pena. Pertanyaan, siapa yang ajarkan kita nulis? Tentu jawabannya guru. Siapa guru? Manusia. Dan terkadang kita mendapatkan sesuatu itu dari kawan, Pak. Ya kan? Dari kawan. Jadi sesungguhnya manusia itu juga adalah ayat-ayat Allah. Jadi 3 nih, Pak, sumbernya. Manusia disuruh mencari siapa hakikat Tuhan yang sebenarnya melalui 3 itu. 1, dengan membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Quran. Yang kedua, membaca apa yang ada di sekitarnya. Kayak Nabi Ibrahim kan, dia mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang ketiga, melalui ayat-ayat Allah dari bangsa manusia itu sendiri. Tetapi, ini Pak, ada manusia yang tidak menggunakan potensi dirinya sehingga salah dalam mencari Tuhan. Maka siapa yang diakui sebagai Tuhan, nggak taunya hantu, Pak. Maka zaman dulu, ingat Pak kita,
Ada lewat Batang Sagu nang Rimbun. Apa katanya? Oh, nek datuk numpang lewat. Pertanyaan saya, sampai lah nek datuk ya, Pak. Sampai, Pak? Antu kan? Ndak tahu datang ke rumah entamuan. Damam. Pagi ke Batang Sagu, antarik lah nek datuk tadi. Sema. Nah, ini, Pak. Jadi dalam perkembangannya ada animisme, ada dinamisme. Ya. Manusia masih mencari Tuhan. Yang salah mencari Tuhan, maka dapatlah dia hantu tadi, Pak. Maka turunlah nabi-nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan hakikat Tuhan yang sebenarnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia bisa menemukan, meyakini dalam dirinya Tuhannya hanyalah Allah, ada satu harapan tertinggi dari Allah pada kita, la'allakum taqilun, la'allakum